Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Yang asal yang Allah Taala, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat yang pokok dan iman Islam, kemudian nikmat sehat dan kesempatan. Nikmat kedua ini yang sering kita lupakan karena begitu banyaknya nikmat yang ada di dalam Allah kepada kita. Nikmat kesempatan ketika tersadari kita pada saat kita sibuk menghadapi sesuatu, kemudian baru nikmat itu baru terasa. Ternyata kesempatan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kemudian nikmat sehat juga sering kita lupakan dan baru teringat ketika kita sakit. Padahal Allah memberikan begitu banyak nikmat kesehatan kepada kita, sementara sakitnya itu hanya beberapa saat saja mungkin sakitnya. Kemudian salawat dan salam semoga sudah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita seluruh keluarga sahabat, dan semoga terlimpahkan juga kepada umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman akhir. Masalah subuh yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita doakan dulu pada kedua orang tua kita, pada sahabat, pada keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua kesalahannya, semoga Allah tempatkan sisinya di tempat yang terbaik. Kemudian juga kepada kedua orang tua kita, keluarga sahabat kita yang masih hidup, semoga Allah memberikan ketenangan dalam menghadapi hidup ini. Apabila mereka dalam sakit, semoga Allah sembuhkan. Apabila mereka dalam kesusahan, Allah berikan kelapangan sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban sebagai mereka. Untuk itu mari kita menyampaikan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita bahas mengenai sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah, yaitu sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pakar Al-Quran menyatakan bahwa kata al-fahsya itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Sedangkan kata al-munkar
terulang sebanyak 15 kali. Menurut Kamus Bahasa Al-Quran, al-fahsya terambil dari kata fahusya yang pada mulanya berarti melampaui batas dalam hal keburukan dan kekejian, baik ucapan maupun perbuatan. Kata al-munkar pada mulanya berarti sesuatu yang tidak dikenal sehingga diingkari dalam arti tidak disetujui. Itulah sebabnya Al-Quran menghadapkan kata al-munkar yang berarti tidak dikenal atau diingkari dengan kata al-ma'ruf yang berarti dikenal atau disetujui. Nah, sebagian ulama mendefinisikan kata al-munkar dalam pengertian syariat adalah segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat masyarakat. Dari sini ini kata al-munkar memiliki pengertian lebih luas daripada kata al-masyad. Dari ayat yang menggandengkan kata al-fahsya dan al-munkar, maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk melakukan segala macam kekejian dan tentunya pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Dan sholat itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencegah kedua bentuk apabila dilaksanakan secara sempurna dan berkesinambungan. Sholat yang dimulai dengan mengikuti syarat dan hukumnya itu tentu akan dapat menyebabkan kesempurnaan dalam pelaksanaannya. Apa syarat ketentuan sholat? Syarat sholat dimulai dengan berwudu atau menghilangkan hadas. Nah, berwudu itu adalah salah satu cara untuk penyempurnaan sholat ketika kita akan melaksanakan sholat. Perbuatan keji dalam Islam merujuk kepada tindakan yang sangat buruk terhadap dosa-dosa besar, seperti misalnya membunuh, sementara perbuatan mungkar mencakup segala tindakan yang menjauhkan diri dari ajaran Allah SWT dan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai moral serta agama. Nah, ayat yang dibacakan tadi menegaskan kepada kita betapa pentingnya sholat dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tentunya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama telah membagi perbuatan keji menjadi dua macam, yaitu perbuatan keji kepada Allah yang paling pokok adalah syirik atau menyekutukan Allah, dan kepercayaan kepada kekuatan lain zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengertian keji ini adalah perbuatan keji kepada sesama manusia, seperti misalnya berzina, dia bersifat kikir, dia mendolimi manusia lainnya, dia biasa menyebarkan berita palsu atau dalam bahasa sekarang ini disebut hoax, dan dia selain berkata kasar dan bertindak sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Nah, sedangkan perbuatan mungkar adalah semua perbuatan yang tentunya dapat menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma dalam masyarakat. Misalnya perbuatan mungkar adalah mencuri, membegal, melakukan perbuatan di jalan umum yang dapat mengganggu lalu lintas, misalnya parkir mobil sembarangan, atau yang sekarang ini banyak digunjingkan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu soal perilaku para pejabat yang sangat korup misalnya, atau melakukan sesuatu yang sifatnya mencederai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, saya ambilkan tafsir As-Sa'di, yaitu yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah pakar tafsir dari abad 14 Hijriah, yang menafsirkan ayat ini bahwa Allah memerintahkan
untuk membaca wahyunya atau kitabnya, yaitu kitab Al-Quran yang agung. Makna utslu ma uhiya ilaika minal kitab, yaitu membaca Al-Quran adalah mengikutinya dengan cara apa? Dengan cara mematuhi apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Senantiasa berpegang kepada petunjuknya dan membenarkan apa-apa yang diinformasikannya, merenungkan makna-maknanya dengan membaca lafadznya. Jadi membaca lafadznya menjadi bagian dari maknanya dan termasuk dari maknanya dan termasuk dari bagian darinya. Nah, apabila makna tilawah Alkitab itu demikian maknanya, maka diketahuilah bahwa penegakan agama semuanya masuk dalam makna membaca Al-Quran. Maka firman-Nya, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, adalah termasuk dalam kategori menyambungkan sesuatu yang bermakna khusus kepada yang bermakna umum, disebabkan keutamaan sholat, kemuliaan dan pengaruhnya yang sangat indah, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, inilah yang dimaknai bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji adalah segala dosa yang tergolong besar dan terhitung keji, berupa segala bentuk maksiat yang dikehendaki oleh nafsu. Sedangkan munkar adalah setiap maksiat yang diingkari oleh akal sehat dan fitrah. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dari sisi keberadaan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah bahwa seorang hamba yang menegakkannya, maksudnya menegakkan sholat, menunaikan rukun-rukun dan syarat-syarat dan kekhusyuannya, maka hatinya akan bersinar, jiwanya menjadi suci, imannya bertambah, dan kemauannya pada kebaikan makin kuat, serta kemauannya pada keburukan berkurang atau akan habis sama sekali. Yang secara pasti bahwa konsisten pada pelaksanaan sholat dan memeliharanya akan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Demikianlah di antara tujuan sholat dan buahnya. Dan di sisi lain, sholat juga mempunyai tujuan yang lebih besar daripada itu dan lebih agung, yaitu apa yang terkandung dalam sholat itu sendiri berupa zikrullah dengan hati, lisan, dan badan. Hal itu karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia agar beribadah kepadanya. Bagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah yang paling utama yang mereka kerjakan adalah sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dan tentunya di dalam sholat itu terdapat penghambaan seluruh anggota tubuh yang tidak terdapat dalam ibadah lainnya. Maka dari itu Allah berfirman, walidzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Nah, dan ini bisa berarti bahwa ketika Allah SWT memerintahkan sholat dan memujinya, Allah mengabarkan bahwa berzikir mengingatnya di luar sholat itu lebih besar daripada sholat. Ini pendapat ilmu ulama, namun pengertian yang lebih tepat adalah sebab sholat merupakan zikir yang lebih utama daripada zikir di luar sholat. Dan karena sholat itu sendiri, sebagaimana dijelaskan, merupakan zikir yang paling agung. Allahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, berupa
keburukan. Allah mengetahui segala tingkah laku kita sebagai makhluknya, dan di sana Allah juga sudah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan seluruh kebaikan hanya karena Allah. Ingat, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan kita mengharap pujian dari yang lain, bukan kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan, tapi niatkanlah segala sesuatu aktivitas kita ini hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Wallahu ya'lamu ma tas'alun ini diartikan bahwa Allah memberikan balasan kepada kalian, kepada kita semua atas semua itu dengan pembalasan yang paling sempurna yang diberikan Allah SWT kepada kita manakala kita berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kita. Jemaah salat sunnah yang dimuliakan Allah SWT, maka ketika sholat itu dimulai dengan berdiri pada struktur tubuh manusia, di mana di kepala ini tentunya ada ego. Kalau kita dimulai dengan berdiri dengan sholat, artinya yang ada di atas adalah otak kita. Otak kita adalah ego yang isinya penuh nafsu, keinginan dan segala macam. Kemudian di hati kita tentunya tempatnya adalah nur atau cahaya ilahi. Maka ketika ruku, artinya kita turunkan ego kita untuk mendapatkan cahaya ilahi itu. Dan pada puncaknya ketika sujud, kita lepaskan semua ego untuk mendapatkan cahaya ilahi, meraih cahaya ilahi yang diberikan Allah SWT melalui hati kita. Karena pada sujud itulah dikatakan bahwa posisi terdekat kita dengan Allah SWT. Kemudian kita memberi salam ke kanan dan ke kiri, artinya memberikan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada kita, kepada siapapun yang ada di kanan dan kiri, bahkan tentunya di sekeliling kita. Ini pemaknaan yang paling dalam terhadap sholat ini, supaya kita benar-benar melaksanakannya sesuai dengan perintah dari Allah SWT, bahwa setiap gerakan sholat kita itu mengandung makna yang sangat dalam. Oleh karena itu, maka janganlah kita seperti orang-orang munafik yang apabila sholat hanya sekedarnya gitu, karena pengen dipuji atau sehingga kita melaksanakan sholat asal-asalan. Mulailah kita sholat dengan memenuhi syarat rukunnya. Syarat yang paling pokok adalah kita berniat untuk melaksanakan sholat, yaitu dengan membersihkan diri kita dari semua hadas yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian setelah itu baru kemudian kita berdiri, karena sholat itu adalah kewajiban yang paling sempurna yang setelah di dalam rukun Islam, ya setelah syahadat. Tentunya orang ini mempunyai makna yang sangat dalam. Nah, sholat yang 5 waktu itu sebetulnya adalah ritual sholat. Dari misalnya waktu duhur, kemudian setelah duhur itu asar, setelah asar itu maghrib, setelah maghrib itu isya, dan kemudian ditutup dengan subuh. Pada hakikatnya bukan saja ritual dari waktu sholat dari waktu ke waktu, namun semuanya itu agar kita senantiasa menjaga setelah sholat itu dari perbuatan fahsya dan munkar. Karena janji Allah itu pasti, maka setiap sholat kita bisa terlepas dari perbuatan fahsya dan munkar. Oleh karena itu, mari kita jaga dari waktu ke waktu sholat untuk senantiasa selepas sholat itu
kita tetap terjaga dari perbuatan fahsya dan munkar. Selanjutnya hadis dari Abdullah bin Qaf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu alaihi al-ibadah yaumil qiyamah as-shalah fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalan yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalan yang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi karena sholat itu adalah sesuatu yang paling penting, ketika kita meninggal akan ditanya sholatnya, maka kerjakanlah sholat dengan sungguh-sungguh. Katakanlah saya usia saya sekarang udah 68, kalau saya mulai sholat di umur 10 tahun, artinya udah 58 tahun. Nah, kita introspeksi diri pada diri kita sendiri, apakah sholat kita sudah berdampak kepada lingkungan kita? Apakah kita masih tetap melakukan perbuatan fahsya, perbuatan munkar, sehingga sholat itu tidak berdampak? Mari kita tanya diri kita sendiri. Begitu kita niatkan pada pagi hari ini untuk melakukan sholat sesuai dengan ketentuan, agar yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat untuk mencegah perbuatan fahsya dan munkar, itu bisa terjadi pada diri kita. Kita tidak lagi melaksanakan sesuatu yang berbau kekejian, dan kita senantiasa untuk menghindari kemungkaran. Dan tentunya ini bisa kita latih kalau kita benar-benar melaksanakan sholatnya sesuai dengan ketentuan. Yang paling pokok adalah lakukan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan, dan kemudian nikmati sholat itu dengan senantiasa memberi arti dari setiap gerakan yang kita lakukan. Katakanlah kita mulai sholat dengan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang Maha Akbar, yang Maha Agung. Tidak ada yang lainnya selain dari Allah SWT. Kita harus menafikan semua yang ada di sekeliling kita dan hanya mengagungkan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk diagungkan. Ketika kita membacakan Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengakui bahwa segala puji, segala keinginan kita diizinkan oleh dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam ini. Kemudian kita nikmati lagi Ar-Rahmanir Rahim, bahwa sungguhnya Allah itu sangat memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tidak ada satu makhluk pun yang diberikan kasih sayangnya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, kita mengakui bahwa hanya Allah lah sang Malik, sang penguasa di hari kemudian. Kemudian kita ucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Ini pengakuan yang luar biasa. Kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mengakui bahwa kita ini sangat lemah, sangat dhaif, sehingga kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pertolongan yang paling pokok? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena hanya dengan jalan yang lurus itulah maka kita akan selamat sampai di akhirat nanti. Kita berbahagia di dunia dan tentunya akan sukses di akhirat kelak. Siapakah yang mendapatkan ihdinas siratal mustaqim? Di akhir ayat ini Allah SWT menyampaikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, orang-orang yang telah Kau beri petunjuk, bukan jalan orang-orang yang telah Kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Para ahli tafsir menyampaikan maksud dengan murkai dan tersesat adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita berbahagia lahir sebagai Islam, ataupun kalau misalnya kita mengalami kita adalah orang-orang yang berpetunjuk, orang berupa hidayah, sehingga kita melaksanakan agama Islam ini dengan sempurna. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hanya satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Maka berbahagialah kita menjadi penganut atau menjadi bagian dari agama Islam. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidayah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya dalam hal ini kita punya kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk mengajak anak istri kita untuk senantiasa konsisten atau ajak atau istiqomah dalam melaksanakan agama Islam, yaitu agama yang paling sempurna. Pada ayat yang disebutkan al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama dan aku beri nikmat kepadamu dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Ini yang menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita meyakini bahwa setiap kita adalah umat yang diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan hidayah itu, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita ketika berpulang ke rahmatullah akan diberikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah itu, irji'i, masuklah engkau kepada Allah. Jadi dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang luar biasa. Irji'i ya ayyuhan nafsul mutawahhai, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, kita orang-orang Islam ini yang dipanggil dengan sebutan orang-orang yang berjiwa tenang. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, masuklah kepada panggilan itu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, gitu, dengan keridhaan dari Allah. Wadkhuli bi ibadi, wahai orang yang beri, masuklah kepada wadkhuli jannati, baru masuklah kita ke dalam surga. Kita akan digiring, bagaimana dalam surah Az-Zumar juga disampaikan bahwa Allah akan menggiring manusia-manusia yang bertakwa kepada pintu-pintu surga yang terbuka. Apakah kita tidak tertarik untuk itu? Harusnya kita tertarik, karena semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak privilege, hak khusus yang diberikan kepada kita sebagai umatnya, umat agama Islam. Tidak diberikan kepada umat agama-agama lain. Oleh karena itu adalah pandangan yang keliru ketika menyatakan bahwa agama itu sama di mana-mana. Ini pandangan yang keliru. Karena agama yang paling pokok, yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Kita tidak boleh mengakui atau terbesit dalam hati kita mengakui bahwa agama lain yang berbeda. Karena Allah sudah menegaskan bahwa hanya agama Islam lah agama yang benar. Mudah-mudahan hal ini bisa menyadarkan kita
mengembalikan kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan diri kita dengan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya agar dampak sholat itu tadi bisa menghindari kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Baik, jamaah yang mulia Allah taala, masih ada waktu 10 menit lagi kita membuka ruang untuk menyampaikan apapun yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Untuk itu barangkali kita membuka ruang dulu untuk berdiskusi sehingga kajian kita ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum ditutup, ada baik yang disampaikan terlebih dahulu